Lagi sendirian kalian mikir yang tidak baik, tidak baik. Lagi sendirian ngelihat yang tidak baik, tidak terang-terangan di hadapanku, kata Allah, kalian berbuat dosa-dosa besar, padahal aku lihat kalian melakukan dosa itu. Padahal aku mengawasi kalian. Tapi kalian malah berbuat dosa-dosa besar dalam kesendirian kalian. Ya. Di hadapan manusia kalian pura-pura bersikap tawadu. Taraunan nasa bi'amalikum, kalian perlihatkan amal-amal kalian kepada manusia. Ya, sedekah di videoin masuk ke YouTube viral. Habis sedekah di viral, betul enggak? Ya, kalian perlihatkan kepada manusia amal-amal kalian. Berbeda dengan apa yang disimpan dalam hati kalian. Yang tersimpan dalam hati kalian itu apa? Hibatum annas. Kalian itu menganggap hebat manusia. Kalian mengagungkan manusia, tapi kalian tidak menganggap hebat aku, kata Allah. Kalian itu tidak mengagungkan aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian tinggalkan perbuatan-perbuatan maksiat karena pengen dipandang manusia. Ya. Tidak, kalian tidak tinggalkan maksiat-maksiat itu karena takut dilihat oleh aku. Malu dilihat oleh aku kalian berbuat dosa. Ya. Ketika sendirian malah berani berbuat dosa, kata Allah. Padahal Allahnya melihat dan mengawasi kita. Ya. Maka fal yauma udhiqukum, pada hari ini aku siksa kalian dengan siksaanku yang pedih, disertai ku perlihatkan kepada kalian ku haramkan apa yang menjadi balasan-balasan untuk kekasih-kekasihku. Dikasih unjuk dulu. Kalau nggak ngelihat surga dulu sih mungkin ya nggak terlalu gimana sakitnya. Tapi ketika udah ngelihat surga, dimasukin ke neraka, oh berlipat-lipat jadi siksaannya, sakitnya jadi tambah sakit. Betul nggak? Contoh, ibu-ibu nih udah diperlihatkan, misalnya bu nih, ibu nih masuk rumah istana ya bu, masuk istana tuh bagus kan bu, TV-nya bagus, kasurnya gimana bu, bagus, ya tahu-tahu disuruh keluar lagi. Ya, makanannya enak bu, enak. Keluar lagi. Tempat kamu bukan di sini. Tuh di gubuk yang kecil. Kecewanya berlipat-lipat, betul? Ya, menyesalnya berlipat-lipat. Orang yang ada di neraka, mereka setiap waktu bertambah-tambah itu merasa sakitnya, bertambah berat siksaan itu bertambah lagi karena itu melihat keadaan orang yang ada di surga. Mereka lagi keausan, dikasih minumnya darah, kasih minumnya nanah, sedangkan mereka melihat orang yang ada di surga lagi minum susu, minum madu, minum khamar, minum enak. Mereka lagi kelaparan, dikasih makannya itu buah zakum, pohon zakum, tahu? Yang banyak duri-durinya, ketika dimasukkan ke dalam mulut, ya, ditarik ikut semua yang ada di dalam. Ya, zakum, masya Allah. Sakit itu tuh, begitu sakit. Tapi ngelihat keadaan orang yang di surga enak, makannya tambah sakit. Begitu pula yang ada di surga nggak bakalan bosan, tambah bersyukur kepada Allah. Ya, udah dalam keadaan enak, ngelihat yang ada di neraka sakit, ya nggak enak, ya mereka merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, apa yang menjadi pesan dalam hadis ini? Kalau lagi sendirian, lagi banyak orang, tetap ibadah itu adalah karena Allah. Sendirian ya takut sama Allah. Banyak manusia tetap takut sama
Allah. Nggak usah takut dibenci manusia, nggak usah takut dihina manusia. Yang kita khawatirkan dan kita takuti itu dibenci Allah. Paham? Nggak usah khawatir ditinggalkan manusia, nggak usah khawatir. Yang kita khawatirkan itu ditinggalkan Allah. Ya, kondisi begini nyata adanya, betul nggak? Kita bisa lihat, mungkin juga kita termasuk di dalamnya. Nauzubillah min. Ya. Ketika ada orang, kita pura-pura jadi orang soleh, jadi orang yang tawadu, diminta nasihat, wah kasih nasihat. Lagi sendirian, dia berbuat dosa terang-terangan di hadapan Allah. Ya. Atau Allah itu menghina aku. Ya, kalau kau menghina aku ketika kau berada di dunia, lihat kau nanti akan aku hina juga ketika di akhirat. Caranya bagaimana? Pura-pura dimasukin ke sorga dulu, tahu-tahu dimasukin ke neraka. Nauzubillah min. Ya, Bu. Maka nafsu secara garis besar itu oleh Imam Al-Ghazali dibagi menjadi 3. Ada nafsu. Nah, kita nafsunya yang mana kan belum tahu ya. Kalau menurut Syekh Abdul Somad, menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahwa nafsu itu dibagi menjadi 7. Ada berapa? 7. Nah, kita yang lebih perinci aja ya, yang 7. Yang pertama nafsu ammarah. Nafsu amarah, ammarah. Nafsu ammarah sesuai dengan surah Yusuf ayat ke-53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu memerintahkan kepada keburukan. Nafsu amarah itu bagaimana? Orang yang dirinya masih pada level nafsunya amarah, maka dia itu masih cinta berbuat dosa, senang berbuat maksiat, tidak menyesal. Cirinya masih ada di tingkatan nafsu amarah, bahwa seseorang itu masih cinta terhadap berbuat dosa, senang melakukan maksiat-maksiat, tapi tidak menyesal. Dia tinggalkan perintah Allah, sholat misalnya ya, tapi dia sama sekali nggak ada penyesalan dalam hatinya. Nah, itu masih dalam kondisi nafsunya adalah amar. Ya. Nafsu yang amarah ini wajib kita perangi, wajib kita lawan. Kemudian setelah kita lawan, kita perangi nafsu amarah itu, maka kemudian kita kendalikan nafsu itu agar tidak menjadi amarah lagi. Ya. Diperangi, kemudian dikendalikan. Tapi kita nggak bakalan mampu, Bu, untuk memerangi nafsu kita sendiri. Itu tidak akan mampu karena kita tidak memiliki kekuatan dan daya. Yang mampu itu kalau kita ditolong Allah. Maka untuk itu kita berdoa, minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari hawa-hawa nafsu ammarah. Ya. Dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, agar kita terhindar dari nafsu yang ammarah, nafsu yang suka berbuat maksiat tapi enggak nyesal di hadapan Allah. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq
min munkaratil akhlaq wal af'al wal ahwa. Wal af'al wal ahwa. Oke, ha besar, hawa ya. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku, a'udzubika berlindung kepadamu, min munkaratil akhlaq dari akhlak yang mungkar, yang tidak baik, dari akhlak yang munkar, wal af'al dan perbuatan-perbuatan yang munkar. Af'al itu banyak perbuatan munkar. Kita berlindung kepada Allah dari hal itu. Yang ketiga, wal ahwa dan dari hawa-hawa nafsu yang munkar. Nah, nafsu yang munkar itu nafsu amarah. Dibaca. Kalau kira-kira kita habis berbohong nggak ngerasa bohong, habis nyubit anak nggak nyesel, anaknya nangis. Habis marah-marah sama suami nggak nyesel, nggak taubat sama Allah. Habis melakukan dosa-dosa di dalam kesendirian, misalnya ya, seperti tadi, naudzubillahi min dzalik, kemudian tidak ada rasa penyesalan sama sekali, buruan baca doa ini menghadap hatinya kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari akhlak yang munkar, perbuatan yang munkar, dan hawa nafsu yang munkar. Nah, kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal af'al wal ahwa. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari akhlak yang munkar, perbuatan-perbuatan yang munkar, dan hawa nafsu yang munkar. Amin ya rabbal. Ya. Dibaca Bu, insya Allah. Karena kita banyak masih dosa-dosa yang kita anggap itu enteng-enteng aja tuh. Ya. Padahal dosa tuh nggak ada yang enteng, dosa tuh berat semua. Betul? Ya. Yang kedua ada nafsu, namanya nafsu lawwamah. Lawwamah, nafsu apa? Lawwamah. Nafsu lawwamah itu dia masih senang, masih apa? Masih senang terhadap kemaksiatan dan mudah terjerumus ke dalamnya. Masih senang terhadap kemaksiatan, kemudian mudah terjerumus ke dalam kemaksiatan atau dosa itu, ya. Walaupun sudah tahu baik dan buruk, walaupun dia sudah paham, walaupun dia sudah tahu baik buruknya, salah enggaknya, benar tidaknya, tapi dia tetap terjerumus ke dalam maksiat dan dosa itu, ya. Tapi akhirnya dia menyesal. Nah, itu lawam. Akhirnya dia menyesal. Artinya ini sudah lebih baik daripada nafsu amarah, walaupun masih dalam kategori yang belum baik, ya. Tapi lebih baik dari amarah. Kalau amarah sih nggak ada penyesalan sama sekali. Kalau lawamah dia suka berbuat maksiat, tapi dia masih sering terjerumus ke dalam maksiat itu, akhirnya dia menyesal. Itu lawamah, ya. Beda lagi dengan yang ketiga. Kalau lawamah ini perang hatinya Bu,
Dia sudah tahu ini baik benar atau tidaknya ya, baik tidaknya, salah atau benarnya. Dia udah tahu nih, ini lawamah masih ya. Hatinya perang. Dilihat jangan ya. Kalau nggak dilihat itu orang Korea cakep bener ya. Betul nggak? Itu pemain sinetron ganteng-ganteng banget. Kalau nggak dilihat mubazir, dilihat dosa. Betul nggak? Akhirnya tetap ngelihat, tetap terjatuh ke dalam dosa itu. Tapi habis itu dia nyesel. Nah, itu nafsunya lawamah namanya. Ya. Paham nggak? Kalau amarah sih sama sekali nggak ada penyesalan. Ya, dia masih senang cinta sama maksiat itu. Naudzubillah. Yang ketiga ada nafsu namanya mulhamah. Mulhamah itu asalnya dari ilham. Nafsunya udah sering dikasih ilham dari Allah. Bagaimana itu nafsu mulhamah? Sama dengan lawamah, tapi ini kalau lawamah tadi perang di hati, ya. Mulhamah juga sama, perang di hati. Tapi yang menang kebaikannya, dia tidak melakukan dosanya. Kalau lawamah kan tadi yang menang dosanya, dia terjerumus ke dalam dosa. Kalau mulhamah kebalikannya, kebalikan dari lawamah. Yang dimenangkan olehnya tidak berbuat dosanya. Terjadi pertarungan dalam hatinya antara berbuat dosa atau tidak. Dirinya lebih memilih meninggalkan berbuat dosa itu. Ini nafsu mulhamah. Ya. Contoh, bohong jangan sama suami ya, habis ngabisin duit. Bohong jangan ya, bohong jangan ya. Akhirnya tetap jujur sama suami. Ya, akhirnya tetap jujur sama suami. Itu namanya mulhamah. Tapi kalau akhirnya bohong juga, itu namanya lawamah. Paham ya? Insya Allah. Nah, ini udah jauh lebih baik mulhamah. Banyak yang sudah ada di sini. Ya. Yang keempat ada nafsu mutmainnah. Nafsu yang tenang, stabil, mutmainnah. Nafsu yang sudah tenang, yang sudah stabil, yang sudah menetap kebaikan-kebaikannya. Itu nafsu mutmainnah. Nafsunya sudah tenang, stabil, dan menetap di dalam kebaikan. Kita sering mendengar ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fajr ayat 27 sampai 28. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Ya, dipanggil itu orang yang nafsunya sudah tenang, mutmainnah. Nafsu yang mutmainnah itu sudah tidak mau lagi mereka melakukan dosa-dosa, maksiat-maksiat. Ya, udah nggak ngelihat lagi, udah nggak ada pilihan-pilihan lagi. Kalau lawamah kan tadi masih perang di hati, dilakukan tidak ya? Maksiatnya nggak dilakukan, sayang, saya suka, gitu ya, ditinggalkan, yaitu perintah oh gimana ya, masih suka perang begitu. Kalau di mutmainnah udah nggak ada lagi peperangan. Pokoknya apa yang dilarang Allah saya tinggalkan. Pokoknya apa yang diperintah Allah saya kerjakan. Itu mutmainnah. Ya, sudah menetap kebaikannya. Udah nggak perlu pilih-pilih lagi ya. Mau pilih ke mall apa ngaji? Ya pasti pilih ngaji kalau yang mutmainnah. Mall atau mall? Halo, terusin dikit lagi. Nomor 5. Kalau sudah mutmainnah, nanti Allah arahkan nafsu itu ke radiyah. Jadi yang kelima itu nafsu radiyah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyah. Ya,
radiyatan mardiyah. Nah, yang kelima nih namanya nafsu radiyah. Nafsu radiyah itu hamba ridho terhadap Allah. Kalau sudah radiyah artinya hamba sudah ridho terhadap Allah. Apapun yang ditentukan Allah, hamba itu ridho, maka hamba itu nafsunya sudah radiyah. Ya. Hamba ini cinta kepada Allah. Kalau radiyah itu hamba ridho kepada Allah, hamba mencintai Allah. Itu nafsunya sudah radiyah. Ya. Dunia selain Allah udah nggak dianggap lagi sama orang-orang yang nafsunya sudah diradiyah. Udah nggak dipandang lagi, nggak dianggap penting. Ya, yang dianggap penting adalah Allah. Bagaimana dirinya membangun kedekatan dengan Allah, cinta kepada Allah. Itu yang yang diperhatikan dan dipentingkan olehnya. Ya, selain Allah nggak dipentingin sama orang yang nafsunya radiyah. Hamba cinta Allah, hamba ridho kepada Allah. Ya. Ini makomnya makom sudah orang-orang yang termasuk kekasih-kekasih Allah. Ya. Yang ke-6, mardiyah. Nafsunya namanya mardiyah. Nafsu mardiyah itu kebalikan dari radiyah. Kalau radiyah hamba mencintai Allah, hamba ridho kepada Allah. Kalau mardiyah Allah yang cinta kepada hamba. Kalau mardiyah Allah yang ridho kepada hambanya. Nah, ini makom anugerah yang sudah tingkatannya kekasih-kekasih Allah. Kalau radiyah hamba cinta sama Allah, hamba yang ridho kepada Allah. Tapi mardiyah Allah yang cinta kepada hamba itu. Allah yang rindu, Allah yang ridho, Allah yang ingin dekat dengan hamba itu. Ini namanya nafsu mardiyah. Nah, mudah-mudahan kita ada sampai ke mardiyah. Yang terakhir ada nafsu kamilah namanya. Nafsu yang sempurna, nafsu kamilah. Kalau ini derajatnya para nabi dan rasul. Nah, ukuran kita sih ya jauh lah. Kalau untuk masuk ke kamilah, tapi kalau ke mardiyah masih kemungkinan, insya Allah. Ya, kalau kamilah makomnya nabi dan rasul. Nafsunya sudah sempurna, ya. Dirinya tidak akan mungkin melakukan kesalahan dan dosa kalau kamilah. Selain kamilah masih berkemungkinan, ya. Tapi kalau sudah kamilah mustahil dia berbuat dosa lagi. Kenapa? Karena dirinya selalu dijaga Allah, dirinya selalu diawasi Allah, dirinya selalu dipelihara oleh Allah. Itu nafsu yang kamilah. Ya, nabi-nabi namanya maksum. Sudah terjaga dirinya dari berbuat dosa. Nafsu yang demikian namanya nafsu kamilah. Ya. Kita bisa lihat nih, kita ada di nafsu yang mana? Betul enggak? Masih senang berbuat dosa, enggak nyesel seperti amarah, naudzubillahi min. Masih suka berbuat dosa tapi nyesel seperti lawama. Ya. Cuma dirinya yang tahu. Cuma diri kita masing-masing yang tahu dan Allah. Kalau sudah demikian, ayo berjuang. Jangan sampai kita berada di level yang bawah, tapi usahakan sampai mutmainnah insya Allah, atau bahkan alhamdulillah kalau Allah anugerahkan kita sampai ke radiyah. Amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan lebih alhamdulillah lagi, lebih lagi bersyukur kepada Allah kalau kita sampai ke mardiyah insya. Amin ya rabbal.
Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa kaum muslimin muslimat seluruhnya, dosa anak-anak keturunan kita semua. Semoga Allah menjaga kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Semoga Allah memudahkan urusan-urusan kita. Semoga Allah memberikan rezeki lahiriah dan batiniah kepada kita semua. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada yang sedang kurang sehat. Allah berikan kesehatan lahiriah dan kesehatan batiniah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.